Yang pertama ada definisi paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Menurut para ahli, yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang menggunakan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Itu menurut Ramlan. Yang kedua, ada paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Itu menurut Handayani dan kawan-kawannya. Yang ketiga, ada paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Itu menurut Wiyanto. Dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide gagasan yang baru. Sini saya akan menjelaskan fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Dan yang kedua adalah mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga adalah paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat adalah memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir adalah dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan fungsi. Itu ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang kedua itu berdasarkan letak gagasan utama. Itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf ineratif, dan paragraf campuran. Yang ketiga itu ada berdasarkan isinya. Itu ada paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf narasi. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat paragraf atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, ada paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, ada kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Keempat, selain itu, pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kumpulan topik, tetapi paragraf di sini berisikan beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. I'll keep running just to find a way to you till then.